Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini saya hadir sedikit larut karena khusus untuk membacakan cerita Nina Bobo untuk menemani waktu sebelum tidur teman-teman sekalian. Jadi bagi teman-teman yang saat ini belum bisa tidur, bisa mendengarkan sambil merem ya. Sebuah cerita yang akan saya bacakan yaitu tentang sebuah pesugihan yang ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Pesugihan yang dialami atau dilakukan oleh seseorang bernama Jajang ini seperti biasa dilandasi dengan sebuah keadaan yang bernama kemiskinan. Seperti biasa lah ya. Karena keadaan miskin ini biasa dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk atau jin-jin yang ingin menyesatkan akidah manusia dengan cara memberikan kekayaan secara instan. Nah, seperti apa cerita yang dialami oleh siapa ini? Jajang, sampai lupa. Yang dialami oleh Jajang ini langsung saja kita simak ceritanya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Keramat Eyang Prabu Jagasakti berada di sebuah daerah yang masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Persisnya di sebuah lereng gunung yang sangat terpencil, yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Keramat Eyang Prabu Jagasakti sendiri bentuknya berupa gua alam yang terkesan sangat angker. Berada sekitar 6 km dari rumah juru kunci wahana pemujaan ini. Barangkali teman-teman di sini pernah mendengar pesugihan ini atau bahkan pernah mendengar ada orang yang melakoninya. Ketahuilah bahwa pesugihan ini tidak bisa tawar-menawar antara si pelaku ritual dengan makhluk gaib yang akan memberikan kekayaan. Maksudnya, makhluk gaib tersebut akan memberi suatu keputusan sekaligus waktu itu juga, dan tidak ada ritual ulangan. Misalkan saja, si pelaku minta imbalan uang sebesar 10 miliar, sementara nyawanya sendirilah yang akan jadi jaminan sebagai ganti tumbalnya. Maka bisa saja makhluk gaib di sana akan memberinya sebesar 5 miliar. Pemberian sebesar itulah yang akan diberikan pada pelaku ritual itu sendiri selama 10-15 tahun ke depan. Setelah itu, nyawa si pelaku akan menjadi tebusannya. Karena itulah pesugihan model ini kerap disebut dengan nama pesugihan kontrak umur. Dan pesugihan semacam ini hampir sama dengan praktek peminjaman bank gaib. Jika pelaku tidak bisa mengembalikan uang pinjamannya dalam waktu yang disepakati, maka hal itu berarti nyawa si pelaku sendiri yang akan diambil sebagai gantinya. Biasanya sebelum ajal menjemput si pelaku, dalam tenggang waktu sampai 2 bulan akan ada kejadian-kejadian aneh yang mengakibatkan si pelaku pesugihan mati. Seterusnya, dia akan menjalani kehidupan baru di alam gaib. Sekaitan dengan praktek ritual pesugihan kontra umur Eyang Prabu Jagasakti ini, ada sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang kita sebut saja namanya Jajang. Jajang ini hidupnya sangat miskin, ibaratnya untuk makan saja sulit. Mungkin karena itu, setiap kali mendengar cerita yang berkaitan dengan pesugihan, dia akan serius mendengarkannya. Namun tak pernah terbersit niat dalam hati Jajang untuk melakukan tindakan nekat tersebut. Sebab dia tahu pasti hampir semua pesugihan syaratnya amat berat. Memang, pernah 3 minggu lamanya Jajang menghilang dari kampung halamannya yang terletak di desa Sukahaji. Siapa sangka, kalau selama menghilang itu, ternyata dia bertapa di gunung. Ritual itu dilakukan berdasarkan petunjuk seorang dukun di desa tetangganya. Toh dia tidak mendapatkan hasil apa-apa, kecuali lapar dan lelah. Pengalaman itu membuat Jajang merasa jengkel. Dia pun tak percaya lagi dengan ritual-ritual gaib seperti itu. Hingga pada suatu hari, Jajang pergi ke hutan. Maksudnya tidak lain adalah hendak mencari kayu bakar untuk keperluan di dapurnya. Kebetulan sekali,
Rumah Jajang letaknya memang di pinggiran hutan. Selesai mencari kayu, Jajang merasakan kelelahan. Di persimpangan jalan arah menuju bukit, dia melihat pohon beringin besar yang sangat rimbun oleh dedaunan. Disitulah dia beristirahat. Karena saking sejuknya semilir angin, tak terasa dia pun tertidur pulas. Kayu bakar yang dibawa dibiarkan tergeletak di sampingnya, sedangkan Jajang cukup lama tertidur. Ketika terjaga, Jajang merasa sangat kaget. Di sampingnya sudah duduk seorang kakek renta dengan rambut dan janggut sudah memutih. Tidak usah takut dan kaget cucuku. Kakek hanya ingin tahu saja, kenapa cucu bisa tertidur di tempat ini? Sapa si kakek. Jajang pun mengatakan hal yang sesungguhnya, kalau dirinya habis mengambil kayu bakar di hutan. Karena kelelahan, dia istirahat di bawah pohon itu. Dan karena kelelahan, akhirnya ketiduran. Setelah mendengar cerita Jajang, si kakek lalu berkata, "Cucu, kakek sudah tahu tentang kesulitan yang menimpa keluargamu. Maukah cucu menikahi putri kakek? Namanya Nyimas Pandan Arum. Kalau cucu bersedia, kehidupan cucu tidak akan susah seperti ini. Setiap permintaan cucu pasti akan dikabulkan dan cucu akan hidup berlimpah harta." Belum juga Jajang menjawab tawaran tersebut, si kakek tua itu bicara lagi. "Maukah kau kuajari sebuah mantra sakti?" Jajang cukup menjawab tawaran kedua si kakek ini dengan anggukan kepalanya. "Kalau begitu, pejamkanlah matamu," pinta si kakek pula. Jajang pun memejamkan kedua matanya. Si kakek kemudian menempelkan telapak tangan kanannya ke dada Jajang, sedangkan telapak tangan kirinya memegang kepala pria muda itu. Aneh, seketika Jajang dapat menghafal sebait mantra yang seperti menggunakan untayan kata-kata dari bahasa Sunda Buhun. Maaf, karena alasan tertentu yang sifatnya sangat prinsip, kami tidak dapat menuliskan untayan mantra yang dimaksud. Lalu setelah prosesi singkat yang aneh itu, si kakek kembali berkata, "Kakek tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Kakek masih banyak tugas. Jika cucu ingin bertemu dengan kakek, tinggal naik saja ke atas bukit itu. Di sanalah kakek tinggal. Ingat, Cuk, jika ingin bertemu kakek, bacalah mantra tadi. Pasti kakek akan datang." Itulah kata-kata terakhir yang diucapkannya. Lalu, secepat kilat, kakek itu menghilang. Hanya dalam sekejap, tubuhnya yang renta itu sudah tak nampak lagi dari penglihatan Jajang. Hal inilah yang membuatnya sadar kalau pertemuannya dengan si kakek renta itu bukanlah pertemuan yang biasa. Apa benar ucapannya? Kalau dia punya seorang putri yang hendak dijodohkannya denganku? Dan apakah benar, apabila aku menikahinya, maka aku akan jadi kaya? Tanya Jajang yang berdialog dengan batinnya sendiri. Karena penasaran, tanpa peduli pada kayu bakar dan istrinya yang menunggu di rumah, seketika itu juga Jajang berusaha mencari si kakek. Dia ingin membuktikan apakah benar si kakek tinggal di atas bukit itu. Setelah beberapa lama mendaki dan merambah semak belukar, Jajang akhirnya tiba di atas bukit seperti yang ditunjukkan oleh si kakek. Setelah dicari-carinya, ternyata tidak ada satu rumah pun di atas bukit. Namun Jajang menemukan sebuah gua yang tertutup semak belukar. Gua tersebut kini dikenal dengan nama Gua Kafir. Dihuni banyak siluman dan sering dipakai ritual gaib. Ini terbukti bebatuan di pintu gua begitu licin dan banyak bekas sesaji yang berserakan. Di tengah kebingungannya, Jajang menduga kalau gua ini mungkin adalah tempat tinggal dari si kakek. Dugaan itu memang benar. Buktinya, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang menyapanya. "Ayo, Cuk, masuklah. Kau benar, ini memang tempat tinggalku." Meski yakin suara itu bersumber dari dalam gua, dan Jajang juga merasa yakin kalau itu adalah suara si kakek yang menemuinya,
namun hatinya merasa ragu untuk memasuki gua tersebut. Selain gelap gulita, tampak di mulut gua tersebut bermunculan beberapa ekor ular sebesar betis orang dewasa. Tidak usah takut, Cuk. Ayo segera masuk. Kakek sudah menunggumu di dalam. Ular-ular itu adalah putri-putri kakek. Mereka tidak akan mengganggumu. Tinggal pilih saja mana yang cocok untuk dijadikan istrimu. Jajang terperanjat mendengar perkataan si kakek. Seketika pandangannya berkunang-kunang dan kejadian aneh pun terjadi. Ular-ular tersebut berubah wujud menjadi 4 orang gadis cantik yang semuanya memakai kebaya putih. Namun, dari keempat putri tersebut yang paling cantik adalah yang memakai bunga kantil terselip di sela-sela telinganya. Jajang benar-benar terbius pada kecantikan 4 gadis di hadapannya. Apalagi selama ini dia belum pernah menemukan wanita cantik seperti yang sekarang ada di hadapannya. Tak heran kalau mata Jajang tidak mau berkedip ketika menyaksikan kecantikan dan kemolekan tubuh mereka, terutama kemolekan gadis yang memakai bunga kantil di telinganya. Ingat, Cuk, Pandan Arum sangat pemalu. Dia berbeda dengan ketiga kakaknya, Pandan Sari, Pandan Asih, dan Pandan Sekar yang sekarang sudah menjanda. Hanya Pandan Arum saja yang belum menikah. Suara si kakek kembali terdengar seolah bisa membaca gejolak perasaan Jajang. Rupanya yang disebut sebagai Pandan Arum adalah gadis yang memakai bunga kantil di telinganya. Dari gerak-geriknya, dia memang terlihat sangat pemalu, mungkin karena statusnya yang masih perawan. Tapi, walaupun dia begitu terpesona pada kemolekan keempat wanita di hadapannya, dalam hati kecilnya, Jajang menyadari kalau mereka semua adalah wanita siluman yang tugasnya menggoda manusia agar bisa diajak berkolaborasi dalam kenistaan. Karena itulah, Jajang bertekad tidak akan sudi menikahi salah seorang di antara mereka. Lalu, apa yang dilakukan Jajang? Akhirnya dia harus meminta maaf pada si kakek. Dia segera pergi meninggalkan mulut gua tersebut. Ketika sampai di tempat semula, yaitu di pohon besar itu, hari sudah berubah gelap. Jajang pun segera mengambil kayu bakarnya, lantas bergegas pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, istri dan anaknya sudah tertidur, sebab hari memang telah beranjak malam. Lantaran merasa lapar, dia membangunkan Ratih, istrinya. "Kemana saja, Kang? Dari pagi kok baru pulang?" tanya Ratih setelah Jajang selesai makan. Jajang pun menceritakan pengalamannya, mulai dirinya tertidur di bawah pohon beringin yang sangat besar, hingga pertemuan dengan 4 perempuan siluman di gua kafir. Ratih sulit mempercayai cerita suaminya. Malam itu pasangan suami istri muda itu tidur dengan memendam gejolak perasaan masing-masing. Tetapi sulit bagi Jajang untuk memejamkan kedua belah matanya. Entah mengapa, ingatannya selalu tertuju pada sosok Pandan Arum yang cantik jelita. Bahkan, dia mulai berpikir bagaimana caranya agar niat untuk jadi orang kaya tetap diizinkan oleh istrinya, walau dia harus menikahi putri si kakek yang sepertinya berasal dari bangsa siluman ular itu. Sementara itu, Jajang tidak sadar kalau ternyata ketika dirinya pergi meninggalkan gua tadi, Pandan Arum telah membuntutinya. Ketika dia terus memikirkan paras jelita Pandan Arum, tiba-tiba saja dirinya mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. "Kang, ayo Kang, kita pulang ke rumahku," ajak suara yang terdengar dari balik dinding gedek kamar itu. Seperti terhipnotis, perlahan-lahan Jajang turun dari tempat tidurnya. Dilihatnya Ratih sudah tidur pulas sambil mendekap anaknya. Tanpa berpikir panjang lagi, Jajang langsung menuju asal suara tadi. Ternyata yang memanggil dirinya itu memang tidak lain adalah Pandan Arum. Perempuan jelita ini sedang duduk di atas batu sungai sambil menangis. Rupanya dia tetap ingin dinikahi oleh Jajang.
Nyimas, Akang belum bisa memberi keputusan sekarang, sebab istri Akang tidak merestui. Daripada nanti urusannya jadi kacau, lebih baik dibatalkan saja Nyimas. Mohon Jajang. Pandan Arum agaknya mengerti kegelisahan Jajang. Dia pun bangkit dari duduk di batunya. Kalau begitu, aku akan setia menunggumu, Kang Jajang, katanya. Sebelum akhirnya dia menghilang di kegelapan malam. Seminggu kemudian, Jajang mendatangi rumah penduduk yang letaknya lebih dekat dengan tempat keramat berupa gua tersebut. Maksudnya, dia ingin lebih tahu tentang gua keramat itu. Dari salah seorang penduduk, Jajang mendapatkan informasi agar dirinya menemui Pak Sunaryo. Sebab Pak Sunaryo lah orang yang lebih tahu mengenai gua itu. Karena dia memang yang disebut-sebut sebagai juru kunci gua keramat tersebut. Kepada Jajang, Pak Sunaryo panjang lebar menceritakan tentang silsilah keberadaan gua keramat itu. Termasuk pula menjelaskan siapa sebenarnya si kakek tua dan keempat putrinya yang telah menemui Jajang. Disebutkan si kakek sejatinya adalah jelmaan seorang raja bergelar Eyang Prabu Jagasakti, yang semasa hidupnya memang sakti mandraguna. Namun, sewaktu peperangan dulu, kerajaannya diserang habis-habisan oleh musuh hingga jatuhlah kerajaan Eyang Prabu Jagasakti. Karena terdesak, Sang Prabu bersama sejumlah pengikut setianya lari ke sebuah bukit. Di bukit itu, Eyang Prabu Jagasakti dan Ki Kalasakti patihnya melakukan tapa brata di dalam goa yang pernah Kang Jajang lihat. Setelah sekian lama semedi, akhirnya Eyang Prabu Jagasakti dan Ki Kalasakti itu pun moksa. Bahkan kemudian diikuti oleh para pengikutnya. Cerita Pak Sunaryo. Diceritakan pula bahwa sebelum memutuskan untuk bersemedi di dalam gua itu, Eyang Prabu Jagasakti telah menikah dengan seorang perempuan bernama Raden Putri Sekar Arum. Pernikahan ini melahirkan 4 orang putri, yaitu Pandan Sari, Pandan Asih, dan Pandan Sekar, serta si bungsu Pandan Arum. Baik istri maupun keempat anak Eyang Prabu Jagasakti juga ikut moksa ke alam gaib. Keempat putrinya itu kemudian menjelma menjadi bangsa siluman ular. Sedangkan yang 3 orang sudah pernah menikah dengan bangsa manusia yang ingin kaya lewat pesugihan. Namun, si bungsu Pandan Arum hingga kini statusnya masih perawan ting-ting. Setelah habis masa perjanjian, ketiga menantu Eyang Prabu Jagasakti itu meninggal untuk kemudian menjalani kehidupan baru di alam gaib. Kalau kau ingin kaya mendadak, maka kamu bisa menikahi putri bungsu Eyang Prabu Jagasakti itu, kata Pak Sunaryo menutup kisahnya. Jajang diam 1000 bahasa. Batinnya merinding mendengar kisah yang dituturkan oleh Pak Sunaryo. 1 bulan kemudian, Jajang datang lagi ke rumah Pak Sunaryo. Ini terjadi setelah dia mengalami pukulan batin yang hebat karena dihina oleh tetangganya yang membuka warung. Ketika istrinya ingin menghutang beras, ibu pemilik warung itu malah menghinanya dengan sangat tidak berperasaan. Apapun resikonya, aku harus kaya raya, Pak. Tekad Jajang yang tidak tahan melihat tangis istrinya akibat menerima penghinaan itu. Karena itu, sesuai dengan rencana, dia akan meminta petunjuk Pak Sunaryo tentang ritual di gua tempat Eyang Prabu Jagasakti dan para pengikutnya moksa itu. Meski dirinya sudah memiliki mantra yang pernah diberikan oleh si kakek tua penjelmaan Eyang Prabu Jagasakti, yang tidak lain adalah seorang raja sakti kaya raya. Namun tetap, Jajang harus meminta bantuan Pak Sunaryo. Sebab Pak Sunaryo lah orang satu-satunya yang bisa dipercaya dan sudah lama mengurusi tempat keramat berupa gua tersebut. Selesai menggelar sesaji, baik Pak Sunaryo maupun Jajang mulai merapalkan mantranya masing-masing. Maksudnya agar Eyang Prabu Jagasakti cepat hadir. Dan benar saja, hanya dalam hitungan menit, Eyang Prabu Jagasakti pun muncul di pintu gua. Ternyata benar pula apa yang dikatakan oleh Pak Sunaryo, kalau si kakek tua itu adalah seorang raja. Hal tersebut terbukti ketika kemunculannya kali ini
dengan memakai baju kebesaran dan dikawal oleh 2 orang panglima andalannya, yaitu Ki Jagaraksa dan Ki Jagapati. Kelihatan sekali dari cara berjalan, tubuhnya agak bongkok, mungkin karena usianya yang sudah sangat tua. Ada apa cucu memanggilku? Bukankah cucu telah menolak pinangan putriku? Tanya sosok gaib itu. Jajang tidak banyak bicara, lantaran si kakek kelihatannya agak marah. Ayo, cepat katakan apa maumu sekarang, bentak Eyang Prabu. Saya tidak direstui oleh istri di rumah, kek, jawab Jajang dengan suara tercekat di dalam tenggorokannya. Jangan panggil aku kakek, bodoh, bentak si kakek lagi. Pak Sunaryo segera membisiki agar Jajang menggunakan panggilan Eyang Prabu atau Baginda. Sekarang saya sudah putuskan, Eyang Prabu, katanya berubah tegas. Apa yang kau putuskan? Tanya Eyang Prabu Jagasakti. Lantas Jajang mengatakan hal sesungguhnya, kalau dirinya minta diberikan kekayaan, namun dia tak ingin menumbalkan istri dan anak-anaknya. Resiko apapun akan saya tanggung, asal istri dan anak-anak saya tetap hidup, Eyang Prabu, tegas Jajang. Baiklah, kalau itu yang cucu minta. Tapi ingat, 15 tahun ke depan, mau tidak mau cucu harus pulang ke sini. Tepatnya ketika usia cucu menginjak 64 tahun. Cucu harus jadi pengikutku. Apakah cucu sanggup? Baiklah, Eyang Prabu, segala resiko akan saya tanggung. Jika cucu sanggup, nanti akan Eyang suruh pengawal untuk mengantarkan sesuatu pada cucu. Hanya itulah pesan Eyang Prabu Jagasakti. Dia kemudian masuk kembali ke dalam gua dan menghilang begitu saja. Ritual pun selesai. Malam itu juga, Jajang dan Pak Sunaryo pulang meninggalkan tempat ritual. Sambil berjalan menuruni bukit, Pak Sunaryo memberikan wejangan pada Jajang yang pada intinya demikian. Jika di hari menantikan pemberian gaib dari Eyang Prabu, maka apabila Jajang akan bepergian, hendaknya berpesan dulu pada istri di rumah. Siapa tahu pemberian dari Eyang Prabu diserahkan pada siapa saja yang ada di rumah, termasuk istri Jajang. Singkat cerita, seminggu sudah Jajang menunggu kiriman dari Eyang Prabu Jagasakti. Namun, belum juga ada tanda-tanda akan datang. Ketika menginjak hari ke-9, bertepatan dengan hari kelahirannya, Jajang berpuasa, tidak makan dan tidak tidur semalam suntuk. Tepat pukul 11 malam, tiba-tiba saja Jajang mendengar suara derap langkah kaki kuda. Suara itu semakin dekat dan berhenti tepat di depan rumahnya. Sebuah kereta kencana memang telah berhenti di halaman samping rumah Jajang yang dekat dengan sungai. Dari lubang gedek, Jajang menyaksikan 2 orang penumpang turun dari kereta kencana tersebut, lalu berjalan menuju rumahnya yang hanya gubuk reot itu. Sampurasun, seseorang memberi salam. Rampes, jawab Jajang, dia langsung membuka pintu. Belum juga mengucapkan kata-kata, orang asing itu sudah mendahuluinya. Kawula menyampaikan titah Baginda Jagasakti untuk menyampaikan titipan ini. Ingat, bingkisan ini harus disimpan dalam lemari, dan besok pagi bisa Andika pergunakan. Itu pesan dari Baginda Jagasakti. Tanpa pikir panjang lagi, Jajang segera menerima bingkisan tersebut. Ukurannya sangat kecil, berupa kotak yang besarnya hanya kira-kira 10 kali 20 cm. Ketika menoleh pada si pengirim, ternyata keduanya sudah tidak ada lagi, termasuk pula kereta kencana megah itu. Tanpa pikir panjang, Jajang segera menuruti perintah tersebut. Dia segera menyimpan kotak itu di dalam lemari pakaian tua dan kumuh miliknya. Malam itu dia pun susah tidur karena ingin cepat-cepat pagi tiba. Dia ingin tahu ada apa gerangan yang akan terjadi. Hari itu, Ratih pagi-pagi benar sudah bangun. Dia hendak pergi ke sawah lantaran kemarin tetangganya menyuruh untuk bekerja di sawah miliknya. Ketika hendak mengambil baju di lemari usang itu, perempuan itu merasa kaget bercampur gembira yang luar biasa. Betapa tidak, Ratih
melihat lemari baju itu sudah dipenuhi dengan tumpukan uang. Untung saja dia tidak pingsan. Sungguh dia tidak pernah membayangkan bisa memiliki uang sebanyak itu. Kang, bangun Kang. Coba lihat, di lemari kita ada apa? Katanya setengah memekik. Jajang pun bergegas bangun dan melihat apa yang terjadi. Dia terperanjat, sebab sulit percaya kenapa tiba-tiba lemarinya dipenuhi dengan uang. Ketika ingatannya pulih pada kejadian tengah malam tadi, dia pun segera menyuruh istrinya diam dengan memberi isyarat menempelkan telunjuk tangannya ke bibir Ratih. Lemari itu pun segera ditutup kembali. Ratih disuruh duduk sementara anak-anaknya disuruh pergi bermain. Ketika anak-anak mereka sudah pergi, baru Jajang terbuka pada istrinya. Dia katakan dengan sejujurnya bahwa dirinya telah meminta pesugihan pada Eyang Prabu Jagasakti dengan taruhan nyawanya sendiri. Aku tidak ingin hidup terhina lagi, Bu. Biarkan aku sendiri yang menanggung resikonya. Yang penting, ibu dan anak-anak bisa hidup senang, kata Jajang. Walau hatinya perih, namun dia mengucapkan itu dengan suara bernada gembira. Ratih pun hanya bisa pasrah menerima kenyataan. Begitulah kisah yang dilakoni oleh Jajang. Pesugihan semacam ini memang tidak ada tumbal nyawa orang lain. Nyawa pelaku sendirilah yang jadi gantinya. Pelaku hanya diberi kesempatan antara 10 sampai 15 tahun ke depan untuk menikmati kekayaan. Selanjutnya, nyawanya sendiri akan diambil oleh si pemberi kekayaan. Jangka waktu 10 sampai 15 tahun itu bagi pelaku sendiri sangat cepat, sebab maut selalu siap menghadang dirinya. Hingga kini Jajang dan istrinya masih sehat walafiat. Jajang menjalankan usaha di bidang alat-alat bangunan. Ada beberapa toko material yang dikelolanya pada tempat yang sangat luas. Pengunjung dan pembeli selalu ramai setiap harinya. Selain harganya agak miring, barang-barang jualan Jajang pun bagus-bagus, tidak kalah dengan toko material lainnya. Memang hingga kini belum ada kejadian apa-apa yang menimpa diri Jajang, sebab masa tenggang waktu usianya memang relatif masih cukup lama. Suatu hari, Jajang pasti akan mengalami suatu kematian semu. Suatu kematian yang sifatnya hanya seolah-olah, sebab sejatinya dia belum mengalami kematian seperti yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa terjadi, misalnya saja karena sebuah kecelakaan fatal. Hanya Allah yang mengetahui semuanya, dan Dia juga yang akan memberikan balasannya. Nah, itu dia cerita yang dialami oleh Jajang ketika melakukan salah satu pesugihan yang ada di daerah Bandung, Jawa Barat. Dan memang untuk saat ini Pak Jajang serta keluarganya masih hidup dengan tenang menikmati apa yang dulu dia dapat dari pesugihan yang dilakukan di sebuah gua. Tapi kita tidak tahu ya kedepannya seperti apa. Kita doakan yang terbaik untuk Pak Jajang serta keluarganya saja. Tapi karena ini ceritanya lumayan pendek ya, belum ada 30 menit, jadi saya langsung saja sambung dengan cerita pesugihan lainnya. Masih di Jawa Barat, kali ini sebuah pesugihan yang dilakukan di daerah Gunung Gelis yang ada di Garut, Jawa Barat juga. Kisah ini dialami oleh seseorang yang bernama Anwar. Sudah 1 tahun lamanya Anwar tidak pernah pulang ke rumahnya. Walau hatinya merasa sangat rindu ingin bertemu dengan keluarganya, namun itu tidak pernah bisa terlaksana. Bagaimana tidak, semenjak perusahaan yang dipimpinnya bangkrut, dia dikejar-kejar oleh sejumlah pemilik saham yang menudingnya telah menggelapkan uang perusahaan. Sejak itulah Anwar pergi meninggalkan anak dan istrinya. Kenapa Anwar bisa setega itu menelantarkan anak dan istrinya? Kejadiannya berawal ketika dirinya dipercaya memimpin sebuah perusahaan. Dia tidak mampu mengelola dengan baik, sehingga akhirnya perusahaan tersebut mengalami kerugian yang cukup lumayan, yaitu sekitar 1,7 miliar. Dia dituntut mengembalikan uang itu, tapi mana mungkin dia mampu. Akhirnya Anwar memilih kabur daripada diproses secara hukum. Celakanya, dalam pelariannya ini perasaannya selalu tidak tenang.
sebab takut tertangkap aparat yang berwajib. Sepanjang masa pelariannya, sudah beberapa kali dia ikut menumpang pada saudara-saudaranya. Namun itu tidak bertahan lama, lantaran takut saudaranya terkena getah dari perbuatannya. Karena itulah, dia memilih untuk selalu berpindah-pindah tempat. Dengan berbekal uang pemberian dari beberapa saudaranya, suatu ketika, pelarian Anwar pun sampai di daerah yang sangat terpencil, yaitu ke kawasan Sancang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di tempat itu dia merasa lebih tenang. Dia mengontrak rumah bedeng dengan harga yang sangat murah. Namun, lama-kelamaan uang perbekalannya pun habis, sehingga Anwar terpaksa pergi ke hutan untuk mengambil kayu bakar untuk dijual pada para penduduk yang membutuhkan. Lumayan juga, sebab bila cuaca sedang bagus, dia bisa mendapatkan 20.000 sekali jual. Dengan cara seperti itu, Anwar bisa hidup sederhana. Demikianlah sekilas cerita tentang Anwar, sahabatku, yang kukenal ketika aku habis turun dari keramat Eyang Prabu Kian Santang. Keramat itu memang berada di Leweng Sancang, tempat Anwar biasa mencari kayu bakar. Selang beberapa minggu setelah perkenalan kami, Anwar pun datang ke rumahku di Bandung. Dia mengaku ingin melakukan ritual untuk mengakhiri masa pelariannya yang sangat melelahkan. Setelah semalam Anwar tidur di rumahku, esok paginya kami berdua pergi ke suatu tempat yang cukup lumayan jauh. Jaraknya sekitar 60 km dari kota Bandung. Dan tiba saat hari sudah siang. Kami langsung diterima oleh Abah Iyang yang bertindak sebagai juru kunci. Abah Iyang menanyakan maksud kedatanganku dan Anwar. Lalu panjang lebar Anwar bercerita tentang nasib yang dialaminya. Di akhir ceritanya, Anwar mengatakan niatnya yang ingin mengganti kerugian pada perusahaannya dulu. Abah Iyang manggut-manggut sambil berkata, "Ya, itu tergantung milikmu nanti di sana." Malamnya, Abah Iyang meminta Anwar mempersiapkan beberapa jenis sesaji. Dengan cermat, Anwar mencatat seluruh sesaji yang harus dibeli sebagai sarana ritual nanti. Pada harinya, aku dan Anwar pergi ke pasar yang ada di kota kecamatan. Cukup lumayan jauh perjalanan ke pasar ini, hingga memakan waktu sekitar 2 jam. Anwar membeli semua barang yang dibutuhkan, dan ternyata menghabiskan biaya keseluruhan mencapai 4 juta, berikut ongkos ojek yang mengantar kami. Semua bahan sesaji ini diserahkan pada Abah. Sebelum berangkat ke tempat keramat, Anwar mesti mandi dengan air yang sudah diberi doa, serta ditaburi dengan beberapa macam kembang. Juga ditambah dengan beberapa tetes minyak khusus yang dibeli siang tadi. Malam itu, kami bertiga pergi menuju tempat keramat dimaksud. Sesampainya di sana, Abah langsung menyiapkan sesaji. Sebelum ritual berlangsung, dia berpesan pada Anwar, "Ingat, Nak Anwar harus jujur. Kalau berbohong, nanti akan menanggung akibatnya." "Baik, Abah," jawab Anwar. Ritual pun dimulai. Dibarengi angin kencang dan suara ranting-ranting patah yang jatuh ke tanah, Abah khusyuk membaca mantra agar niat Anwar cepat dikabulkan. Selepas itu, dia bangkit sambil berkata, "Kau harus tinggal di sini, Nak Anwar." Sebelum Abah pulang, di luar dugaan, aku disuruh menemani Anwar. Tentunya harus di tempat yang agak jauh terpisah. Satu malam ikut menemani ritual belum menunjukkan ada tanda-tanda penampakan makhluk gaib yang datang. Pagi harinya, aku pulang ke rumah Abah, sementara Anwar kutinggal sendirian di tempat keramat. Ketika sore tiba, aku berjalan sendirian menuju tempat keramat dengan membawa nasi bungkus untuk Anwar berbuka puasa. Malam kedua pun tiba. Aku kembali mengawasi Anwar ritual. Entah pukul berapa aku terbangun ketika mendengar suara seperti benda jatuh. Suara itu cukup keras. Ternyata sumber suara itu berasal dari tempat ritual Anwar. Tidak berselang lama, samar-samar aku mendengar suara seseorang sedang mengobrol. Namun entah siapa dan entah apa yang mereka bicarakan. Maklum saja, tempatku dan Anwar memang cukup berjauhan. Setelah kejadian itu, aku tidak bisa tidur lagi hingga mendengar suara azan subuh.
Pagi harinya Anwar sengaja menemuiku. Dia mengatakan kalau tadi malam dirinya sudah melihat 5 sosok makhluk gaib muncul di hadapannya. 4 di antaranya laki-laki dan yang satunya lagi seorang wanita. Anwar pun menceritakan dialognya dengan sosok raja kelima makhluk halus itu. "Apa yang kau minta dariku, anak manusia?" "Aku minta diberi modal, Baginda." "Untuk apa modal itu kau gunakan?" "Aku ingin membayar hutangku, Baginda." "Baiklah, aku berikan pinjaman untuk sementara. Tapi ingat, uang itu harus kau pergunakan untuk membayar hutangmu. Dan jangan berlama-lama berada di rumahmu." Itulah penuturan Anwar kepadaku, yang ternyata dirinya telah ditemui oleh makhluk gaib. Namun dia lupa menanyakan siapa sebenarnya sosok yang menemuinya. Ketika kami sedang asik mengobrol, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ranting-ranting pohon kering terinjak oleh seseorang. Ternyata Abah Iyang yang datang. Dia ingin menjenguk Anwar lantaran sudah 2 hari ritual, sekaligus ingin menanyakan ada ilham apa yang diterimanya. Anwar pun menceritakan seluruhnya tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Menurut Abah Iyang, rezeki Anwar tidak akan lama lagi akan datang, sebab Eyang Prabu Wirasuta sudah hadir menemuinya. "Baiklah, malam ini Nak Anwar ritual sendirian saja. Apakah sanggup?" tanya Abah Iyang. "Baik Abah," tegas Anwar. Saat tiba pukul 11 siang itu, Abah Iyang membakar dupa hiu. Maksudnya agar niat Anwar segera dikabulkan oleh para gaib tempat itu. Setelah ritual itu, aku dan Abah pulang meninggalkan keramat Gunung Gelis. Setibanya di rumah Abah, ternyata sudah ada beberapa orang tamu yang hendak ritual seperti Anwar. Semenjak ditinggal oleh aku dan Abah, tiba-tiba di lokasi keramat Gunung Gelis terasa seperti ada gempa. Tubuh Anwar ikut bergoyang. Anehnya, setelah kejadian itu, Anwar langsung tertidur pulas dan terjaga setelah pukul 11 malam. Sesuai dengan pesan Abah, dia pun membakar dupa yang sudah diberikan oleh Abah. Tidak lama berselang, makhluk gaib yang bernama Eyang Wirasuta itu muncul kembali dan menyuruh Anwar untuk segera pulang. "Anak muda, malam ini kamu harus pulang dan akan kuberikan modal untuk melunasi hutang-hutangmu. Tunggu kedatanganku di rumahmu." "Bagaimana Eyang Baginda bisa tahu rumahku?" "Pokoknya sekarang kamu pulang. Eyang akan mengikuti kamu dari belakang," tegas sosok gaib itu sambil berjalan menghampiri Anwar. Ternyata Anwar diberi sebuah benda yang bentuknya seperti intan sebanyak 2 butir. 1 di antaranya dipasang di kening dan satunya lagi di dagu. Dia juga diberi mantra atau ajian, entah apa nama ajian tersebut. Setelah itu, Anwar pun bergegas turun dari keramat menuju rumah Abah Iyang. Tidak berselang lama setelah Anwar tiba, Abah menghampiriku. Dikatakannya bahwa malam ini juga Anwar diperintahkan untuk pulang oleh Eyang Wirasuta sebab sudah 3 malam ritual. Malam itu juga aku dan Anwar meninggalkan rumah Abah Iyang. Sebelum pulang, Abah kembali berpesan pada Anwar agar bersikap jujur sesudah melakukan ritual di keramat itu. Anwar pun mengiyakan saja apa yang dipesankan oleh Abah Iyang. Sehabis ritual, Anwar kembali bekerja seperti semula untuk menyambung hidupnya dengan mencari kayu bakar dan dijual pada orang yang membutuhkan. Tidak ada hal gaib yang dialaminya. Sampai seminggu lamanya dia menunggu. Eyang Wirasuta tak kunjung hadir di rumah bedengnya yang berukuran sangat kecil itu. Walau begitu, Anwar selalu sabar menunggu. Dia berharap Eyang Wirasuta benar-benar memberikan modal atau pinjaman kepadanya. Dia sangat yakin dan percaya akan adanya kehidupan alam gaib yang bisa membantu beban permasalahan yang sedang dialaminya. Setelah lewat dari sebulan lamanya, suatu malam, tiba-tiba ada salah seorang pria parubaya yang datang ke bilik tempat tinggal Anwar. Kebetulan waktu itu Anwar sedang sakit. Karena sakit itu juga dia sudah beberapa hari ini tidak pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Mungkin karena terlalu capek sehingga ia jatuh sakit.
Hal ini harap dimaklumi sebab dulu Anwar jarang berkeringat. Dulu dia pemimpin perusahaan yang pekerjaannya hanya duduk di kursi, menandatangani surat-surat penting, serta berduit tebal. Tapi sekarang sebaliknya, ia jadi pemikul kayu bakar untuk dijual pada orang-orang kampung yang membutuhkan lantaran harga minyak yang melambung tinggi. Ya, kini Anwar hidup seorang diri sehingga tidak ada yang merawatnya dikala sakit. Siapakah lelaki yang menemuinya? Siapa nyana kalau sang tamu itu ternyata sangat mirip dengan almarhum ayahnya yang meninggal ketika Anwar masih duduk di bangku SLTA dulu. Bibir Anwar terasa keluh, tidak mampu untuk bicara sepatah kata pun. Tubuhnya yang lemas tak bertenaga jatuh ke lantai, hingga dia duduk bersimpuh di hadapan sang tamu yang wajahnya benar-benar sangat mirip dengan almarhum ayahnya. "Tidak usah takut anak muda," kata si tamu. "Malam ini Eyang akan melaksanakan janji yang pernah Eyang ucapkan ketika kau berada di istanaku." "Siapa sebenarnya Eyang ini? Kenapa wajah dan wujud Eyang sangat mirip dengan almarhum ayahku?" tanya Anwar dengan tubuh gemetar dan berkeringat dingin. "Aku Eyang Prabu Wirasuta. Ujianmu telah lulus. Maka dari itu sudah sewajarnya kau mendapatkan imbalan dariku. Tapi ingat, kau harus berlaku jujur. Jika kau melanggarnya, kau akan menerima sanksinya dariku. Ini, terimalah uang modal dari Eyang." "Baiklah Eyang. Besok uang ini harus kau bayarkan, sebab sekarang banyak orang yang sedang mencarimu. Ingat itu. Tidak mungkin aku bisa pergi besok Eyang. Sekarang aku kan lagi sakit." "Besok kau akan sembuh seperti sedia kala," ujar sosok gaib Eyang Wirasuta. "Ingat, uang ini tidak boleh terlalu lama-lama berada di rumahmu ini. Mengerti?" "Baik Eyang." Setelah memberikan kantong kain berwarna hitam kepada Anwar, Eyang Wirasuta pergi meninggalkan bedeng reot tempat tinggal Anwar. Anehnya, ketika Anwar beranjak dari tempat duduknya, orang yang wajahnya mirip dengan almarhum ayahnya itu sudah menghilang entah kemana. Sepeninggal Eyang Wirasuta, Anwar langsung membuka kantong kain hitam yang ternyata berisi uang dalam jumlah yang cukup banyak. Dia baru teringat akan ucapan Abah Iyang kalau makhluk gaib Gunung Gelis itu bisa merubah wujudnya menjadi apa saja. Pantas saja sosok gaib yang muncul di rumahnya itu berwujud persis wajah almarhum ayahnya. Setelah melihat sejumlah uang yang sedemikian banyak, Anwar merasa bingung harus bagaimana caranya untuk mengembalikan uang milik perusahaannya itu. Setelah berpikir lama, akhirnya dia memutuskan untuk mendatangi rumah Pak Tommy, salah satu dari pemilik saham. Niatnya memang baik untuk segera mengembalikan modal, walau hancurnya perusahaan miliknya Pak Tommy bukan dilantarkan oleh kesalahan dirinya semata, melainkan karena macetnya pembayaran dari para pelanggan. Mungkin kesalahan Anwar sebagai pimpinan perusahaan waktu itu salah menggunakan mekanisme yang akhirnya perusahaan milik Pak Tommy jadi gulung tikar. Mungkin juga dia ikut menggunakan uang milik perusahaan meski tak seberapa nilainya. Keesokan paginya, Anwar pergi menemui Pak Tommy di rumahnya sambil membawa uang pemberian Eyang Wirasuta. Tujuannya untuk menanyakan berapa total kerugian yang dialami oleh perusahaan, dan dia ingin membersihkan nama baiknya yang sudah tercemar, hingga diiklankan pada sebuah surat kabar dengan membayar semua kerugian itu. Menjelang malam, Anwar diterima oleh Pak Tommy. Dia sama sekali tidak menyangka kedatangannya malam itu malah disambut dengan baik, bahkan tanpa ada reaksi kasar sedikit pun dari Pak Tommy. Setelah sekian lama duduk di ruang tamu, Anwar pun mulai membahas tentang masalah keuangan itu. Pak Tommy memberitahukan bahwa total kerugian perusahaan berjumlah 1,7 miliar. Tapi setelah dilakukan audit, ternyata Anwar hanya diharuskan mengembalikan sekitar 300 jutaan. Menurut Pak Tommy, uang sejumlah itu yang telah disalahgunakan olehnya ketika masih menjabat sebagai pimpinan perusahaan. Seketika itu juga Anwar membuka tasnya dan mengeluarkan isinya sejumlah yang diperlukan.
Lantas uang itu diserahkan langsung pada Pak Tommy, mantan atasannya. Pak Tommy bengong sebab tidak menduga kalau bekas bawahannya itu ternyata sudah banyak uang. Dia pun merasa malu atas perbuatannya yang telah mencemarkan nama baik Anwar. Walau Anwar merasa sakit hati disebabkan oleh ulah mantan bosnya, namun dia tidak akan menuntut keadilan apalagi menuntut balas. Yang penting sekarang sumber beban permasalahannya telah diselesaikan dengan baik. Namun ketika Anwar hendak pulang, di luar dugaan, Pak Tommy menyerahkan separuh dari 300 juta itu pada Anwar. Alasannya untuk membayar pesangon sebagai hak Anwar yang telah sekian lama bekerja di perusahaan miliknya. Dalam hati kecilnya, sebenarnya Anwar ingin menyombongkan diri dengan langsung memperlihatkan berapa banyak uang yang masih ada dalam tasnya. Namun dia sengaja menahan diri dengan menerima uang itu. "Terima kasih atas ketulusan Bapak," katanya. "Sama-sama, semoga di lain waktu kita bisa bekerja sama lagi," jawab Pak Tommy sambil tersenyum. Setelah itu Anwar pun berpamitan. Namun dia tidak berani mampir ke tempat istri dan anaknya, sebab dia merasa perlu pematangan lebih dahulu sebelum melangkah. Dia berniat akan menemui Abah Iyang lebih dahulu untuk mengkonsultasikan kiriman uang gaib yang diterimanya dari Eyang Wirasuta. Namun sayang, namanya juga manusia, selalu berubah pikiran dan punya sifat tamak. Bukannya secepatnya menemui Abah Iyang, esoknya Anwar malah langsung menemui keluarga termasuk sanak familinya. Sesungguhnya ini semua lantaran rasa rindu yang sudah sedemikian berat, sebab sudah hampir 2 tahun tidak bertemu dengan keluarganya. Menurut perkiraannya, hal ini tidak akan menyebabkan resiko apa-apa. Maka dari itu, Anwar pun merasa tenang setelah berkumpul lagi dengan anak dan istrinya. Namun keesokan harinya, ketika dia membuka tas yang semula berisi uang, ternyata seluruhnya telah berubah menjadi tumpukan daun sirih kering. Seketika itu pula ia pingsan. Anwar baru sadar kembali setelah sang istri membangunkannya. Anwar menceritakan kejadian itu. Atas dasar penjelasan itu, sang istri menyarankan agar segera pergi menemui Abah Iyang, sambil tidak lupa membawa sebagian daun sirih kering itu untuk diperlihatkan kepada Abah Iyang. Dari kejadian tersebut, Abah Iyang mengatakan kalau semua itu adalah akibat kesalahan Anwar sendiri. Seharusnya uang tersebut disempurnakan lebih dahulu dengan cara diritualkan. Tidak bisa sembarang begitu saja langsung dipergunakan, kata Abah Iyang. Jika saja waktu itu Anwar mau mengikuti saran dari Abah Iyang, yaitu lebih dahulu membawa uang tersebut kepadanya untuk dirituali, kemungkinan uang pemberian dari Eyang Wirasuta yang sudah dipergunakan untuk membayar utang pada Pak Tommy, sisanya tidak akan berubah menjadi daun sirih kering, tapi nasi sudah menjadi bubur. Anwar memang tidak jadi hidup kaya raya dengan uang gaib pinjaman dari Eyang Wirasuta di Gunung Gelis. Namun setidaknya kini dia bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya setelah sekian lama jadi buronan. Demikianlah kisah tentang ritual peminjaman uang gaib di Keramat Gunung Gelis yang melengkapi kisah pesugihan pada malam hari ini. Semoga kalian semua menikmati cerita yang saya bacakan untuk malam ini ya. Dan semoga setelah ini kalian semua bisa tertidur dengan lebih nyenyak, karena sudah dinina bubukkan dengan cerita-cerita yang saya bawakan. Jadi saya Tama sekarang harus pamit, tugas sudah selesai dan kalian bisa beristirahat dengan tenang. Kok jadi gitu ya? Gak enak. Pokoknya selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.